Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku warga kota Kendari, kaum muslimin dan muslimat, dan juga para aparat yang pada kesempatan pagi menjelang zuhur ini sempat hadir di dalam acara yang dilaksanakan oleh Aliansi Umat Islam Peduli Palestina. Kehadiran kita ini adalah wujud kepedulian kita bahwa kita adalah satu tubuh. Tangis saudara kita di Palestina adalah tangis kita. Duka saudara kita adalah duka kita bersama. Dan kecemasan saudara kita di Palestina adalah kecemasan kita. Karena kita adalah muslim yang bersatu. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, al-muslimu wal-muslimu akhi, adalah bersatu, la yaslimu wa la yudlimuhu, tidak menzalimi saudaranya muslim dan tidak membiarkan kepada orang-orang kafir untuk menzalimi saudaranya. Takbir! Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir 1 abad lamanya penindasan yang dilakukan oleh bangsa kerah laknatullah alaih Zionis Israel di perbatasan Gaza dan penindasan dan pelecehan terhadap situs resmi, situs bersejarah Masjidil Aqsa di Palestina. Hal ini, penjajahan dilakukan oleh bangsa kerah ini sebenarnya disebabkan karena 2 hal, saudara-saudara sekalian. Ini perlu kita bedah agar kita memiliki kesadaran politik dan kemudian kita mengambil langkah-langkah strategis, taktis dan politis agar kita bisa memberikan solusi terbaik daripada penjajahan atau penindasan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, yang dilakukan oleh bangsa kerah Yahudi Zionis laknatullah terhadap saudara-saudara kita di Palestina, saudara sekalian. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah disebabkan karena terjadinya perjanjian Sykes-Picot tahun 1916, di mana pada saat itu ketika kehilafan itu dibagi-bagi menjadi negeri-negeri kecil, maka pada saat itulah kaum muslimin tidak memiliki persatuan satu umat untuk seluruh kaum muslimin. Kaum muslimin dipecah menjadi nation state, negara-negara bangsa, sehingga kaum muslimin tidak bisa lagi berdaya. Mereka memiliki pemimpin, mereka memiliki militer, tapi tidak ada persatuan di kalangan mereka karena mereka sudah terpecah. Itu yang pertama. Yang kedua, 1 tahun rentang, ya di tahun 1917, maka kemudian dilakukanlah deklarasi Balfour, di mana entitas negeri Yahudi yang ada di jalur Gaza kemudian didirikan secara legal melalui persatuan nasional. Maka pada saat itulah kemudian penjajahan, genderang perang, penjajahan pertama dilakukan oleh bangsa kerah Yahudi laknatullah sampai sekarang ini, saudara sekalian. Maka kalau kita lihat di peta yang tadinya 90% lebih komunitas saudara kita muslimin di Gaza menguasai daripada jalur Gaza Palestina, sekarang ini saudara sekalian, akibat daripada 2 peristiwa politik ini, 2 kegiatan politik ini, maka kemudian saudara-saudara kita tinggal memiliki kurang lebih hampir daripada 10% daripada pendudukan saudara sekalian. Ini adalah sebuah penjajahan yang tidak bisa oleh kaum muslimin yang memiliki hati nurani untuk membiarkan saudaranya saudara sekalian dijajah atas dasar peri kemanusiaan. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu rupa-rupanya Hamas dengan Yahudi Zionis Israel mencoba melakukan gencatan senjata
Dengan harapan, dengan gencatan senjata ini kemudian maka solusi di Palestina, penindasan di Palestina yang dilakukan oleh Zionis Israel, bangsa kera ini dihentikan. Maka kita akan memberikan masukan kritik yang membangun kepada saudara kita Hamas dan kepada saudara kita Brigade Al-Qassam yang gagah berani mengacungkan senjatanya, melemparkan roket-roketnya kepada kamp-kamp Yahudi. Takbir! Ada dua masukan kepada kita saudara sekalian. Mengapa? Karena solusi yang ditawarkan oleh saudara kita Hamas ini memiliki cacat dan sangat lemah saudara sekalian. Apa itu? Pertama, mereka mau melakukan gencatan senjata kalau kemudian bangsa Zionis laknatullahi alaihi tidak terus-menerus melakukan serangan terhadap Masjidil Aqsa di Palestina. Takbir! Yang kedua saudara sekalian, tetap mengakui daripada situs bersejarah di Palestina, bahwa situs bersejarah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di Palestina adalah peninggalan sejarah dari kaum muslimin, tanah yang kemudian diwakafkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Takbir! Saudara-saudara sekalian, yang kedua tawaran Hamas yang sangat lemah dan tidak produktif dan tidak politis, bahwa Yahudi Zionis Israel tidak boleh terus-menerus melakukan evakuasi paksa terhadap saudara kita di Sheikh Al-Jabar. Mengapa? Karena di sana mereka menculik wanita-wanita, menculik anak-anak, kemudian dievakuasi secara paksa, kemudian dibawa dalam satu kamp yang tidak diketahui, kemudian mereka dibunuh di sana. Inilah solusi yang sangat lemah saudara sekalian. Betapa tidak solusi ini ditolak oleh Zionis laknatullahi bangsa kera ini. Baru sesaat terjadi gencatan senjata, maka mereka kembali melakukan serangan secara tiba-tiba. Apakah ini berupa solusi saudara sekalian? Apakah solusi yang ditawarkan oleh Hamas ialah solusi tuntas saudara sekalian? Maka tidak ada jalan lain kecuali saudara kita yang mau bergabung di dalam Brigade Al-Qassam, tentara-tentara yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, tentara-tentara berani untuk kemudian tidak melakukan gencatan senjata, karena itu adalah tipu muslihat daripada bangsa Yahudi saudara sekalian. Yang harus dilakukan mereka adalah terus kemudian melakukan serangan, melakukan lontaran-lontaran roket. Mengapa? Satu sisi ada satu kota di jalur Gaza yang mana pangkalan militer yang merupakan tempat strategis daripada bangsa Yahudi sudah dikuasai oleh mereka di Qassam. Allahu Akbar. Tapi ini bukan solusi tuntas saudara sekalian. Mengapa? Seharusnya perjuangan itulah apple to apple. Negara harus kemudian berhadapan dengan negara. Tapi apa yang terjadi di sana saudara sekalian? Negara hanya berhadapan dengan entitas Brigade Al-Qassam yang mana mereka sedikit. Sebenarnya mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukankah saudara kita Brigade Al-Qassam yang maha berani, dia sendiri mereka akan menuntut mana tentara nasional Indonesia, mana tentara nasional Malaysia, mana tentara nasional Sudan, mana tentara nasional Mesir, mana tentara nasional Afghanistan. Kalau kemudian tentara-tentara ini bergabung, maka kemudian kaum Yahudi laknatullahi bangsa kera ini berlutut di hadapan tentara kaum muslimin saudara sekalian. Karena jujur, kalau warga Palestina saja sekitarnya mengencingi daripada pemukiman Yahudi ini, maka yakinlah bahwa pemukiman Yahudi ini tenggelam. Baru kita kencing. Bagaimana kemudian lontaran peluru-peluru gagah dari brigade-brigade tentara yang ada di seluruh Indonesia itu dilakukan, maka yakinlah maka entitas Yahudi ini bertungkus sujud syukur dengan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa boleh dikata, ini tidak bisa terjadi saudara sekalian. Mengapa? Karena sekat nasionalisme itulah yang menyebabkan tentara-tentara kita tidak berdaya. Maka bersabarlah wahai Brigade Qassam, bersabarlah, tidak lama lagi
kaum muslimin di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, dan termasuk di Indonesia masih sementara menyusun strategi memobilisasi daripada pasukan-pasukan seantero dunia agar kemudian suatu saat, percaya atau tidak, suatu saat akan kemudian dihancurkan daripada entitas daripada kaum Yahudi laknatullah alaihi. Takbir. Maka bersabarlah saudara-saudara sekalian. Waktu itu adalah waktu yang dekat, sebagaimana waktu dekatnya matahari terbit di esok hari. Maka pada saat itu, maka kemudian akan terjadilah dua hal. Aumut sahidan, aumut keriman. Imut keriman, aumut sahidan. Akan ada dua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Kemuliaan di dunia. Kemudian kita mati, gugur sebagai syahid. Orang-orang yang mati sebagai syahid dirindukan oleh bidadari, saudara sekalian. Pernah lihat bidadari dunia? Tidak ada apa-apanya bidadari dunia dibanding dengan bidadari akhirat, saudara sekalian. Mayit mereka, darah mereka diperebutkan untuk dicium oleh para mujahid. Mengapa begitu harumnya daripada para syuhada ini? Takbir! Maka segeralah menyongsong menyambut daripada perjuangan penegakan khilafah as-saniyah yang tidak lama lagi, sesuai dengan kabar yang diwajibkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah. Summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.